Ibu bapak, saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya. Damai Kristus menyertai kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Maria berduka cita diperingati setiap tanggal 15 September. Sehari sebelumnya, yaitu tanggal 14 September, adalah peringatan salib suci. Dengan berdekatannya dua perayaan ini, kita bisa melihat hidup Bunda Maria yang tidak pernah terpisahkan dari putranya. Artinya, Bunda Maria juga ikut menderita bersama Yesus. Karena kedekatannya yang begitu mendalam dengan Yesus, maka Bunda Maria disebut juga sebagai rekan penebus. Duka cita Maria terdiri dari 7 peristiwa. Yang pertama, Maria mendengar ramalan Simeon. Yang kedua, pengungsian ke Mesir. Yang ketiga, kehilangan Yesus di Kenisah. Yang keempat, mengikuti jalan salib Yesus. Yang kelima, memandang Yesus tergantung di salib. Yang keenam, memangku jenazah Yesus. Yang ketujuh, memakamkan Yesus. Peringatan Maria yang berduka cita ini mau menunjukkan pada kita bahwa iman Bunda Maria juga mengalami tantangan dalam hidupnya. Penderitaan Bunda Maria jauh lebih menyakitkan daripada penderitaan yang kita alami. Meskipun menghadapi penderitaan dan tantangan, namun Bunda Maria tetap setia mengikuti Yesus. Bunda Maria menjadi teladan yang sempurna bagi kita dalam mengimani Yesus dan mengikutinya. Setiap kita pasti memiliki masalah, memiliki kesulitan, dan tantangannya sendiri-sendiri dalam hidup. Selama manusia hidup di dunia, masalah selalu ada. Misalnya saja sakit dan bencana, kegagalan dan kekecewaan. Masalah dan tantangan yang muncul jangan sampai mengurangi iman kita akan Tuhan. Kita jangan pernah meninggalkan Yesus, dan jangan pula kita menyalahkan Yesus atas setiap peristiwa kesedihan yang kita alami. Apalagi jangan sekali-kali menghakimi Yesus dengan mengatakan Tuhan tidak adil ketika kita menghadapi penderitaan. Jangan pernah kita menghapus jejaknya dalam hidup kita. Ketika kita menderita, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita. Dia tetap bersama kita. Maka kita tetap harus mengandalkan Dia, menggantungkan hidup kita pada kuasa-Nya. Yesus tetaplah juru selamat kita, seperti yang diimani Bunda Maria. Banyak tantangan yang dialami Bunda Maria, namun Dia tidak meninggalkan imannya. Banyak rintangan, namun Dia tidak putus asa.
Sebaliknya, dengan penuh iman, Bunda Maria mengikuti jalan salib putranya. Bahkan dengan penuh kepasrahan kepada Allah, dia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bunda Maria selain sebagai teladan kita dalam beriman, juga Bunda yang memahami kita. Dia selalu menghibur kita dalam sepanjang kehidupan kita. Dengan merenungkan kehidupan Bunda Maria, kita bisa mengalami kedekatan Bunda Maria dengan kita, bahwa Bunda Maria adalah Bunda yang selalu mendoakan kita, yang senantiasa memahami tangisan kita, dan juga memohon kepada putranya untuk selalu memberkati kita. Akhirnya pada peristiwa Bunda Maria duka cita, mengarahkan kita bahwa kesetiaan dalam penderitaan iman akan mengalami sukacita. Maria yang berduka cita akhirnya mengalami sukacita, yaitu ketika Bunda Maria diangkat ke surga dan saat Bunda Maria dimahkotai di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang kita mengalami penderitaan di dunia ini, tetapi kalau kita setia dalam iman dan senantiasa mengutamakan kehendak Allah, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan kekal, tinggal bersama Bunda Maria di surga untuk memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga Anda, usaha-usaha dan niat-niat baik Anda sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.